Oke, kali ini saya mencoba sharing sedikit hal yang berbeda, yaitu penjelasan tentang garis keturunan Eldia atau Titan pertama sampai ke Eren. Jadi ini film Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin ya. Jadi kalau kalian yang mengikuti anime atau manganya, anime ini sudah memasuki fase finalnya atau sedang memasuki tahap endingnya, dan dijadwalkan menurut berita yang beredar akan tamat di bulan April. Oke, ini sekedar sharing tentang garis keturunan Eldia ya, karena banyak yang baru mengikuti anime atau manga ini masih bingung bagaimana cerita awal dari Titan itu tersendiri. Nah, di sini saya coba untuk sharing saja. Yang pertama itu dari Titan yang paling awal muncul itu pada 2000 tahun yang lalu dari masa Eren. 2000 tahun yang lalu dari masa Eren, Titan yang pertama itu adalah si Ymir. Ini orangnya. Jadi orangnya tuh yang ini. Ini namanya Ymir. Ymir ini sebenarnya hanya seorang budak, manusia biasa. Dia ini merupakan budak yang memiliki keterbatasan penglihatan atau bisa dikatakan buta waktu itu ceritanya. Kalian bisa baca di chapter manganya 122. Dia seorang budak dari Raja Eldia pada masa itu. Jadi pada masa itu si Ymir itu disalahkan atas kelalaiannya dalam menjaga babi. Karena kesalahannya itu dia dijadikan bahan buruan sampailah si Ymir masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam bangkai pohon atau lubang yang pohon yang sudah tua. Itu dia masuk, dan nanti dia di situ ceritakan ada suatu makhluk yang berbentuk seperti tulang belakang masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia berubah menjadi seorang Titan atau raksasa ya, seorang Titan. Melihat hal itu, si Raja Eldia ini Raja Eldia ini awalnya dia takut, tapi setelah melihat itu dia melihat suatu potensi alat perang. Nah, jadi pada masa itu kan perang dan perselisihan antar suku itu masih sangat kuat untuk merebut kekuasaan daerah-daerah atau menjajah ya bahasa kita. Jadi di situ dia melihat ini potensi yang sangat besar bagi keberlangsungan kekuasaan atau kekuatan perang untuk bangsa Eldia itu sendiri. Nah, si Ymir ini kan seorang budak, sementara majikannya si raja itu sendiri, si raja ini memberikan perintah kepada Ymir untuk mengikuti perang. Nah, jadi ketika perang itu dia ikut terus sehingga dalam perperangan bangsa Eldia selalu menang. Ya, pada masa itu kan kekuatan tempur merupakan poin utama dalam kemenangan suatu perang. Nah, dan dari situ si raja ini melihat ini harus tetap bertahan, artinya kekuatan si Titannya harus berpihak pada Eldia. Bagaimana caranya? Jadi si raja ini membuat si Ymir menjadi selirnya. Jadi seakan-akan memberi hadiah atau kesempatan kepada Ymir untuk diangkat derajatnya jadi seorang budak menjadi selir.
Dan dari hasil selir ya, namanya raja ini selir, berarti dia nanti punya anak. Nah, jadi dari hasilnya itu dia memiliki 3 orang anak. Ketiga anaknya ini perempuan semua ya. Ini anaknya 1, 2, 3 yang bernama Maria, Rose, dan Sina. Nah, jadi kalau kalian mengikuti anime atau manganya ini sudah tidak asing nama-nama ketiga anak ini. Maria, Rose, dan Sina itu adalah nama temboknya. Tembok Maria, tembok Rose, dan tembok Sina. Jadi mereka bertiga ini mewarisi kekuatan Titan dari ibunya, yaitu si Ymir. Bagaimana caranya? Jadi ceritanya cukup tragis. Ketika itu si Raja Eldia ini tapi seperti berbicara dengan pasukan perang Marley. Kemudian dia diserang menggunakan tombak. Seharusnya si Raja Eldia ini mati atau terkena tembakan tombak dari prajurit Marley. Tapi si Ymir ini, karena dia budak, dia punya insting untuk melindungi majikannya. Dia menghalang tombak tersebut sehingga si Ymir terkena tombak dari prajurit tersebut. Nah, sebenarnya sih dia tidak mati. Si Raja Eldia pun tahu kalau dia ini tidak mati dan menyuruh si Ymir untuk bangkit dan hidup menjadi Titan lagi supaya penyembuhannya itu cepat, ya kan? Tapi pada fase ini si Ymir sudah merasa lelah dengan perperangan, sudah merasa jemu atau sudah merasa bosan dan tidak ingin untuk terus melanjutkan hidupnya. Jadi dia pun akhirnya mati. Nah, si Raja Eldia ini tidak terima, ya kan? Tidak terima. Dia berpikir bagaimana kekuatan Titan itu tetap bisa mengalir. Caranya itu adalah ini yang sangat-sangat gila. Pada masa itu mayat dari si Ymir itu dimakan oleh ketiga anaknya. Jadi si Maria, si Rose, dan Sina itu disuruh untuk memakan daging ibunya sendiri. Nah, dari sinilah nanti kekuatan para Titan itu akan turun-temurun dari jika si keturunannya ini memakan dari induknya atau orang tuanya. Jadi Titan lain itu bisa dipindahkan kekuatannya asalkan dimakan sama Titan yang lain atau sama orang keturunan Eldia lain. Disitulah awal mula proses perpindahan kekuatan dari Titan ini. Oke, selang beberapa tahun, sudah lama sekali pergantian raja kan terus berganti, ya kan? Pergantian raja berganti itu tepatnya pada raja ke 145. Ini namanya Karl Fris. Ini raja Eldia ke 145. Nah, raja inilah yang bertanggung jawab atas perpindahan bangsa-bangsa Eldia ke Pulau Paradis. Jadi si Karl Fris ini sebenarnya juga sudah bosan dengan perperangan yang terus dilakukan oleh nenek moyangnya. Jadi dia ingin kehidupan yang damai, tentram, dan aman untuk keturunan-keturunan selanjutnya. Bagaimana caranya? Dia berpikir caranya adalah kita harus pindah dari lokasi ini atau dari tempat negeri asalnya. Pindahnya kemana? Ke pulau lain, yaitu Pulau Paradis yang kita kenal sekarang di filmnya atau di animenya, di manganya juga. Di Pulau Paradis dia membangun 3 buah tembok besar, ya kan, sesuai dengan nama keturunan pertamanya si Ymir itu adalah Maria, Rose, dan Sina. Jadi dia membangun 3 tembok besar. Di dalam tembok itu ada Titannya. Nah,
Nah, itu namanya Titan Wall Titan ya, Titan dindingnya itu nanti digunakan oleh Eren untuk proses rumbling. Nah, itu kalau kalian sudah mengikuti manganya sampai episode terakhir ini, itu sudah terjadi proses rumbling. Jadi dia menghidupkan lagi Titan yang ada di dalam tembok. Nah, jadi si Raja Khal ini membawa keturunan-keturunannya yang mau ikut bersama dia, yang sudah merasa perperangan sudah harus dihentikan dan kita harus hidup damai, pindah ke pulau lain. Jadi banyaklah pengikutnya, keturunan-keturunannya dari bangsa Eldia itu pindah ke Pulau Paradis. Dan di Pulau Paradis itu si raja menggunakan kekuatannya, yaitu kekuatan Founding Titan adalah menghapus ingatan. Jadi seluruh ingatan dari keturunan-keturunannya itu dihapus. Jadi cerita tentang nenek moyang mereka, masa lalu mereka itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi yang tahu. Nah, semua yang pindah ke Pulau Paradis ya. Sementara kan ada beberapa keturunan Eldia atau bangsa Eldia itu masih tertinggal di pulau sebelumnya yang bersama dengan Marley itu sendiri ya. Jadi nanti si Eldia yang ada di Pulau Paradis itu lupa ingatan, seluruhnya tidak tahu masa lalu mereka seperti apa, nenek moyang mereka seperti apa, tidak tahu sama sekali. Tahunya mereka berada dalam tembok dan di luar sana ada raksasa yang bisa memakan mereka. Jadi mereka harus hidup dalam tembok saja. Padahal sebenarnya di luar tembok itu ada kehidupan yang jauh lebih maju lagi atau jauh lebih luas lagi. Sementara di Pulau Eldia, di pulau asalnya Eldia itu mendapat perlakuan yang tidak baik dari bangsa Marley. Nah, seperti itulah awal kisah pertikaian antara kedua ras ini. Ya. Jadi setelah itu ada keturunan Road Race, atau ini sebenarnya dari orang tuanya ini Road Race tuh yang ini namanya Road Race. Nah, ini abangnya si Road Race itu kalau tidak salah namanya Urui kalau tidak salah, itu lupa saja. Jadi ini keturunan langsung dari raja-raja ya. Nah, ini dia hidup di dalam tembok. Si Road Race ini menikah dengan seorang wanita. Kemudian dia memiliki 5 orang anak. Nah, nanti 5 orang anaknya ini bernama Freyda, ini Brooklyn, yang ini Brick, yang ini Abel, dan ini namanya Florian. Jadi ini ada 5 orang anak keturunannya dari istri sahnya. Nah, ternyata si Rodriguez ini punya selingkuhan. Nah, selingkuhannya itu si Alma kalau tidak salah namanya. Ini namanya Alma. Dari hasil perselingkuhannya lahirlah seorang anak yang bernama Historia. Nah, ini Historia Riz. Jadi yang mengikuti anime dan manganya sudah tahu si Historia ini sekarang menjadi ratu dari sistem kerajaan yang ada di dalam tembok ya. Yang ada di dalam tembok. Jadi si Historia ini menjadi ratu yang sah walaupun dia merupakan anak non halal dari raja yang asli yaitu Rodriguez. Mengapa bisa seperti itu? Nah, ceritanya seperti ini. Jadi dari 5 orang anak ini, mereka semuanya mati atau terbunuh. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya itu adalah Grisha Yeager. Grisha Yeager ini orang tuanya si Eren. Jadi ceritanya itu pada waktu itu mereka berlima akan melakukan ritual pemindahan lagi kekuatan Founding Titan atau Titan yang pertama tadi itu yang bisa melupakan ingatan, atau Titan yang sekarang ini dimiliki oleh Eren.
Itu namanya founding titan. Jadi si 5 keturunan ini, 5 orang anak ini melakukan ritual untuk pemindahan kekuatan. Ini dari abangnya, aku tidak salah. Abangnya si Rodriguez ini akan dimakan sama si Frida. Jadi Frida. Tapi digagalkan oleh si Grisa. Grisa ini adalah keturunan Eldia yang berada di luar tembok atau yang masih bercampur dengan bangsa Marley. Nah, jadi dia itu bertugas untuk mengambil kekuatan founding titan yang berada di dalam tembok. Nah, jadi seperti itu. Jadi si Grisa itu menggagalkan upacaranya, kemudian membunuh kelima anaknya ini dan membunuh istri dari si Rodriguez, tapi Rodrigueznya selamat. Ya. Jadi sehingga yang mati itu adalah 5 keturunan aslinya dan istrinya, sementara si Historia, nah ini kan keturunan non halalnya yang berada di luar yang tidak mengikuti upacara ini, dia bisa selamat. Makanya si Historia setelah kematian ayahnya ini, dia otomatis menjadi raja atau ratu ya, menjadi ratu dari bangsa Eldia yang berada di dalam tembok. Setelah mendapatkan kekuatan founding titan dari keturunan aslinya, si Grisa ini ternyata tidak pulang ke daerah asalnya. Justru si Grisa ini menurunkan kekuatannya ke Eren, anaknya yang berada dalam tembok. Si Grisa di daerah asalnya atau di tempat asalnya itu sudah menikah. Ya, dia itu sebenarnya sudah menikah dengan keturunan asli dari Eldia itu sendiri. Ini kalau tidak salah namanya itu Dina Fris. Nah, Dina Fris ini adalah keturunan langsung dari Raja Fris juga, tapi dia tertinggal di luar tembok, di perkampungan atau di asingan kalau tidak salah namanya itu. Jadi yang berada di luar tembok, dia sudah menikah juga. Dan dari hasil pernikahannya itu dia memiliki seorang anak yang bernama Zeke. Nah, jadi sebenarnya Zeke sama Eren ini adalah dua beradik tetapi berbeda ibu, ya, adik tiri, saudara tiri. Ayahnya sama, yaitu Grisa. Jadi si Grisa ini sebelumnya di luar tembok dia sudah menikah dan mendapatkan anak namanya si Zeke. Kemudian si Grisa Yeager itu pergi ke tembok, ke Pulau Paradis untuk mengambil kekuatan founding titan. Setelah mengambil kekuatan founding titan, ternyata si Grisa ini tidak jadi kembali lagi ke tempat asalnya karena dia melihat sesuatu yang damai di dalam tembok. Nah, dia ini namanya Carla ya, ibunya si Eren yang berada dalam tembok tapi sudah mati di episode pertama anime atau di awal manganya ya. Itu gara-gara tembok Marianya itu dijebol sama si Reiner dan kawan-kawan. Jadi si Eren ini mendapatkan kekuatan pendidikan dari ayahnya yang sudah merasa lelah juga dengan pertempuran yang tidak ada habisnya. Dia menyerahkan keputusannya kepada Eren, apakah dia akan berpihak kepada Eldia yang berada di luar tembok atau Eldia yang berada di dalam tembok. Sementara si Zeke itu nanti dia juga punya rencana yang kurang lebih mirip dengan raja yang pertama. Dia pengen melakukan euthanasia kalau tidak salah itu kalau kalian mengikuti anime. Dia pengen menghabisi seluruh bangsa Eldia karena bangsa Eldia itu sendiri sudah melakukan kesalahan yang sangat berat. Tapi ya kita belum tahu akhir dari manga tersebutnya, karena sampai titik ini juga
memang belum tamat manganya tamat di bulan April katanya, tinggal 2 chapter lagi ya. Nah, jadi seperti itulah cerita garis keturunan bangsa Eldia sampai ke Eren. Jadi Eren ini hanya anak yang sebenarnya dibebankan tugas yang cukup berat oleh si Grisa. Sementara si Zeke ini juga dibebankan tugas yang berat pada Grisa pada awalnya, yaitu menghabisi seluruh bangsa Eldia, karena dia kan berada di luar tembok. Kalau kalian mengikuti manganya itu, orang yang berada di luar tembok menganggap Eldia yang berada dalam tembok itu pengkhianat karena dia kabur dari tempat asalnya, sehingga Eldia yang di luar tembok itu terintimidasi oleh Marley. Jadi seperti itulah pertikaian yang terjadi antara suku Marley dan suku Eldia. Dan yang paling parah ini adalah dari raja pertamanya ini, raja pertama Eldia ini sangat gila idenya. Ketika Ymir mati, anak-anaknya itu disuruh untuk memakan daging atau mayat dari ibunya agar kekuatan Titan itu tetap bisa turun ke turun ke bawah ya, misalnya itu turun ke anak cicitnya. Oke, mudah-mudahan ceritanya ini bermanfaat. Mohon maaf jika penjelasannya ini tidak begitu seperti channel-channel yang profesional ya, karena emang saya juga tidak begitu hebat dalam menjelaskan proses cerita manganya yang sedetail tempat lain. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati episode selanjutnya. See you again.